Dek, udah waktunya gue harus bayar utang ke bank nih. Tapi gue sama sekali belum punya uang. Gimana kalau kita culik istrinya Rupert dan kita minta uang tebusan 1 juta pound sterling? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Sebelumnya teman-teman, kenalin aku Mei, dan di video kali ini aku bakal nyeritain sebuah kisah tentang seorang perempuan yang diculik gara-gara jadi korban salah sasaran. Yang niat awalnya para penjahat ini mau nyulik istri konglomerat, malah jadi nyulik istri dari karyawannya si konglomerat. Yaps, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi sekitar tahun 1960-an ada seorang perempuan yang jadi korban salah culik, di mana dia ini diculik dan dibunuh cuma karena suaminya ini dipinjemin mobil sama bosnya. Namanya Muriel Mickey. Dia lahir di Australia tanggal 14 Februari 1914. Dia punya suami namanya Elik dan 3 orang anak. 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Sekitar tahun 1958, suaminya ini punya kesempatan untuk kerja sebagai deputi di sebuah perusahaan surat kabar yang ada di London, Inggris. Perusahaan surat kabar ini punyanya si Rupert Murdoch, salah satu orang Australia juga, tapi udah sukses di Inggris. Dan akhirnya mau nggak mau, ngebuat Muriel dan suaminya ini harus pindah ke London dan menetap di sana. Di London, mereka ini tinggal di kompleks perumahan elit, tepatnya di St. Mary's House, Arthur Road, Wimbledon, London. Semenjak pindah ke London, kegiatan Muriel ini sehari-hari ya fokus ngurus anak-anak dan juga mendukung karir suaminya gitu. Sampai suatu saat anak-anak mereka ini tumbuh jadi dewasa, dan akhirnya ninggalin si Muriel ini satu persatu. Dan akhirnya dia ngerasa kesepian, apalagi pas suaminya ini lagi kerja. Akhirnya dia mutusin untuk gabung ke sebuah komunitas dan juga aktif di gereja setempat. Pada tahun 1969, suami si Muriel ini punya kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai wakil dari Rupert Murdoch atau wakil dari pemilik perusahaan surat kabar tempat dia kerja. Ceritanya, di tahun yang sama juga, suami si Muriel ini dipinjemin mobil Rolls Royce sama bosnya. Karena pada saat itu ya, bosnya ini lagi pulang kampung ke Australia. Tanggal 29 Desember 1969, Muriel ini habis pulang dari kegiatannya di gereja. Dia pulang dan bersih-bersih deh tuh di rumah sambil nunggu suaminya pulang. Pas udah lagi santai-santainya, tiba-tiba ada suara orang yang ketuk pintu rumahnya dari luar. Dia penasaran dong, siapa yang ketuk pintu? Padahal itu belum waktunya suami dia pulang. Nah, akhirnya dia bukalah tuh pintu rumahnya. Ternyata ada 2 orang laki-laki yang dia pikir itu adalah orang suruhan suaminya. Pas 2 orang ini masuk ke rumah, langsung deh tuh si Muriel ini diintimidasi sama 2 orang tadi. Yang akhirnya ngebuat si Muriel ini mikir kalau ternyata mereka bukan orang suruhan suaminya. Langsung deh tuh Muriel buru-buru lari ke arah telepon dan berusaha nelpon suaminya. Tapi belum sempet telepon itu nyambung ke suaminya, tiba-tiba dari arah belakang itu salah satu pelakunya itu narik teleponnya sampai ya telepon yang tadinya itu nempel di dinding itu terlepas. Habis itu si Muriel berusaha untuk ngelawan para pelaku ini. Tapi ya namanya perempuan ngelawan 2 orang laki-laki tetap aja dia nggak bisa menang. Akhirnya Muriel ini dibawa sama 2 orang tersebut masuk ke mobil dan pergi dari rumahnya. Sebelum masuk ke ceritanya lebih lanjut, aku mau kenalin dulu nih, siapa 2 orang yang tadi datang ke rumah Muriel. Jadi,
Dua orang laki-laki yang tadi nyulik Muriel itu adalah Hussein bersaudara. Satu bernama Arthur, satu lagi bernama Nizamuddin. Pada awalnya, Arthur ini adalah seorang penjahit di London. Tapi dia punya keinginan untuk hidup yang lebih layak. Akhirnya, dia mutusin buat beli sebuah peternakan Brooks Farm yang ada di dekat Stocking, Pelham. Dia beli peternakan itu pakai uang dari hasil dia ngejahit selama ini ditambah dengan pinjaman dari bank. Pokoknya semua uang yang dia punya dia alokasiin buat ngebangun peternakan itu. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Sampai suatu saat si Arthur ini ditagih sama bank. Karena uangnya belum cukup, akhirnya si Arthur ini bingung. Gimana caranya dia bisa bayar utangnya ke bank. Pas lagi bingung-bingungnya, tiba-tiba si Arthur ini nonton TV. Yang saat itu beritanya adalah Rupert Murdoch habis beli sebuah surat kabar baru yang namanya ini The Sun and News of the World. Pas habis nonton berita tentang si Rupert ini, tiba-tiba dia punya ide gila. Gimana ide gilanya ini dia sampein ke adeknya, namanya Nizamuddin. Kurang lebih percakapannya kayak gini. Dek, udah waktunya gue harus bayar utang ke bank nih, tapi gue sama sekali belum punya uang. Gimana kalau kita culik istrinya Rupert dan kita minta uang tebusan 1 juta pound sterling? Nah, karena si Nizam ini juga numpang tinggal sama si Arthur, kalau dia nolak, nanti dia diusir lagi sama si Arthur. Akhirnya Nizam ini juga setuju-setuju aja sama niatnya si Arthur. Akhirnya mereka berdua nyusun rencana deh tuh untuk nyulik istrinya si Rupert Murdoch ini. Akhirnya mereka berdua ini cari tahu tentang si Rupert Murdoch, latar belakang si Rupert Murdoch, terus mobil apa yang dia punya, di mana tempat tinggalnya. Tapi sayangnya mereka nggak nemuin alamat rumah si Rupert Murdoch. Yang mereka tahu, Rupert Murdoch ini punya mobil Rolls Royce. Beberapa hari sebelum mutusin untuk nyulik istrinya si Rupert Murdoch, kedua pelaku ini, si Arthur sama si Nizamuddin ini datang ke kantornya. Dia nungguin deh tuh di depan kantornya. Dia nunggu mobil Rolls Royce itu keluar dari kantor si Rupert. Sampai akhirnya beneran keluar deh tuh mobil Rolls Royce. Dan mereka ikutin. Setelah diikutin, ternyata mobil itu masuk ke kawasan perumahan elit, di mana mobil itu juga parkir di rumah yang di depannya itu ada bendera Australia, yang akhirnya ngebuat si Arthur dan si Nizam ini yakin kalau ini adalah rumah si Rupert. Jadi itulah kenapa si Arthur sama si Nizam ini bisa salah culik orang. Dan kita balik lagi ke cerita yang tadi. Setelah Arthur dan Nizam ini bawa Muriel ke tempat mereka di peternakan, Muriel ini disekap. Nah, pas disekap, barulah mereka sadar kalau orang yang mereka bawa ini bukan istrinya Rupert Murdoch, tapi istri dari karyawannya si Rupert. Tapi ya, meskipun begitu, mereka tetap ngelanjutin misinya untuk minta uang tebusan 1 juta pound sterling ke keluarganya si perempuan ini, si Muriel ini. Di sisi lain, saat suami si Muriel ini pulang dari kantor, tiba-tiba dia lihat kalau pintu rumahnya ini kebuka. Dia bingung deh tuh, karena biasanya istrinya ini selalu nutup pintu rumah, bahkan dikunci rumahnya itu. Udah mulai curiga deh tuh ya suaminya si Muriel ini. Pas dia masuk ke dalam rumah, dia lebih kaget lagi dong. Karena dia ngeliat rumahnya ini berantakan. Telepon yang tadinya nempel di dinding itu udah kelepas. Isi tas istrinya yang berantakan di mana-mana. Dan juga kondisi rumah yang sangat-sangat sepi.
yang yakinin si Elik atau si suami Muriel ini kalau ternyata istrinya ini nggak ada di rumah. Akhirnya si Elik ngelaporin kejadian ini ke polisi. Dan gak lama kemudian polisi datang ke rumah Muriel. Awalnya suami si Muriel ini nyangka kalau ini adalah kasus perampokan. Tapi setelah polisi ngegeledah rumah itu, polisi nemuin beberapa barang asing kayak Hansaplast, koran, benang, bahkan gantungan kunci. Dan akhirnya ngebuat polisi ini nyimpulin bahwa ini bukan sekedar kasus perampokan biasa, tapi juga sekaligus penculikan. Sampai sekitar jam 1 malam di hari yang sama, para penculik ini nelpon keluarga si Muriel. Dia bilang bahwa Muriel ini masih aman. Tapi kalau dia mau selamat, keluarga harus siapin uang tebusan 1 juta pound sterling. Tapi pihak keluarga nggak langsung setuju gitu aja. Mereka perlu ngelakuin diskusi yang cukup panjang. Nggak cuma nelpon, beberapa kali para pelaku ini juga ngirim surat ke kediaman si Muriel ini yang isinya itu nuntut uang tebusan kalau Muriel mau selamat. Kalau enggak, ya bakal dibunuh deh tuh si Muriel. Setelah diskusi yang panjang, akhirnya keluarga si Muriel ini setuju untuk kasih uang tebusan 1 juta pound sterling. Dan sekitar tanggal 1 Februari 1970, upaya untuk pengiriman uang tebusan ini pun dilakuin di tempat yang udah mereka sepakatin. Tapi ternyata tempat yang udah mereka sepakatin itu banyak banget polisi yang lagi bertugas. Yang akhirnya ngebuat upaya pengiriman uang tebusan ini gagal. Selang beberapa hari, tepatnya tanggal 6 Februari, upaya kedua pun dilakuin. Tapi dalam upaya kedua ini, para pelaku minta secara khusus kalau yang ngirimin uangnya itu adalah Diane. Diane ini salah satu anaknya si Muriel. Karena biasanya pas para pelaku ini nelpon keluarga si Muriel, seringnya yang angkat telepon ini si Diane. Jadi para pelaku ini kayak udah kenal gitu sama suara Diane dan dia minta secara khusus buat Diane ini yang ngirimin uangnya. Dan keluarga pun setuju. Tapi tanpa diketahuin sama para pelaku, sebenarnya yang ngelakuin pengiriman ini adalah petugas yang nyamar jadi si Diane. Setelah ngikutin instruksi dari para pelaku untuk taruh uang tebusan di dekat sebuah mobil di tempat yang udah mereka sepakatin ya, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang lewat yang ngeliat koper itu dan akhirnya ngelaporin ke polisi setempat. Dan ya seperti yang kalian bayangin, upaya kedua ini juga gagal. Tapi untungnya para polisi ini udah ngintai tempat yang mereka sepakati sebelumnya. Dan ternyata di situ ada mobil yang gerak-geriknya itu mencurigakan. Mobil itu berapa kali bolak-balik di sekitar situ. Yang akhirnya ngebuat para polisi ini curiga. Ada apa nih sama mobil ini? Kenapa mobil ini dari tadi bolak-balik terus? Dicari deh tuh data-data pemilik mobilnya. Muncul siapa nama pemiliknya, alamatnya di mana. Setelah polisi mengantongi identitas pemilik mobil, besoknya para petugas ini langsung ngedatengin rumah pemilik mobil tersebut. Karena usut punya usut, pas kejadian hilangnya si Muriel ini, salah satu warga di Wimbledon ini juga bilang kalau dia ngelihat mobil Volvo warna biru yang ada di sekitar rumahnya si Muriel. Ternyata mobil Volvo warna biru yang polisi curigain ini adalah milik Arthur. Iya, Arthur yang nyulik si Muriel ini. Akhirnya digeledahlah tuh rumahnya si Arthur di peternakan, juga isi mobilnya. Setelah polisi menggeledah rumah dan juga mobil si Arthur, akhirnya polisi ini nemuin beberapa bukti yang mengarah ke satu kesimpulan, yaitu si Arthur adalah orang yang udah nyulik Muriel McKay. Adapun bukti-buktinya itu yang pertama, polisi nemuin satu buah buku catatan yang di dalamnya itu
ada beberapa kertas yang udah kerobek. Dan setelah dicocokin, ternyata polanya ini sama beberapa surat yang pernah pelaku kirim ke keluarga si Muriel Mickey. Yang kedua, ternyata sidik jari si Arthur dengan sidik jari yang ada di surat itu juga sangat-sangat cocok. Dan yang ketiga, ditemuin barang-barang yang mirip sama barang-barang asing yang polisi temuin di tempat kejadian. Dari beberapa bukti itu, akhirnya polisi nangkap si Arthur sama si Nizamuddin. Tapi sayangnya ya, meskipun udah ada beberapa bukti, pas polisi ngegeledah rumah Arthur ini, mereka sama sekali nggak nemuin Muriel Mickey. Yang mereka temuin, yang para petugas polisi ini temuin, ada bercak darah sama beberapa potong kain yang diduga itu punyanya si Muriel. Akhirnya, berminggu-minggu peternakan itu dilakuin penggeledahan. Tapi tetap aja mereka gak nemuin jasad Muriel Mickey. Karena kasus ini yang cepat banget nyebar dan ngebuat kasus ini jadi salah satu kasus terbesar saat itu. Akhirnya proses hukum pun dipercepat untuk memastikan keadilan. Dan pada tanggal 6 Oktober 1970, para pelaku ini diberi hukuman penjara seumur hidup juga tambahan 25 tahun untuk si Arthur sebagai dalang dari penculikan dan 15 tahun untuk Nizamuddin karena udah terlibat dalam kasus ini. Sayangnya ya, kasus segede itu gak dilakuin adegan rekonstruksi. Karena kayak yang kita tahu, biasanya kalau ada kasus-kasus kriminal, polisi akan ngelakuin adegan reka ulang di tempat kejadian untuk tahu kronologi jelasnya. Dan di kasus ini tuh gak dilakuin sama sekali. Katanya karena buktinya kurang kuat. Selama masa hukuman, si Arthur ini ternyata dia meninggal di dalam penjara. Nah, kalau si Nizamuddin ini, dia keluar dari penjara sekitar tahun 1990-an dan akhirnya dideportasi ke negara asalnya Trinidad. Selang berpuluh-puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, akhirnya ada sebuah perusahaan yang ngangkat kasus ini sebagai film dokumenter. Kayak yang kita tahu ya, kalau sebuah kasus diangkat menjadi sebuah film dokumenter itu biasanya para pelaku ini diwawancarain. Juga pihak keluarga korban juga diwawancarain. Dan si Sky News ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke Trinidad. Dia mau wawancarain langsung si Nizamuddin. Dan dalam wawancaranya itu ternyata si Nizam ini bilang kalau Muriel Mickey yang mereka culik saat itu meninggal bukan karena dibunuh, tapi karena kena serangan jantung pas mereka sekap. Nah, karena pernyataan ini ya, akhirnya ngebuat keluarga si Muriel ini mendesak kepolisian untuk ngelakuin pencarian ulang di sekitar Rooks Farm atau yang sekarang berubah nama jadi Stocking Farm. Nah, karena desakan dari keluarga si Muriel ini, akhirnya pihak kepolisian setuju untuk ngelakuin pencarian ulang di sekitar Stocking Farm untuk yang kedua kalinya. Nah, dalam upaya pencarian yang kedua ini, para petugas polisi ini dibantu oleh 30 orang lebih. Bahkan ya mereka juga pakai alat-alat yang lebih canggih. Bahkan ya, arkeolog forensik dan juga antropolog ikut serta dalam pencarian yang kedua ini. Tapi setelah dicari, pakai alat-alat yang lebih canggih, pakai alat berat juga, tetap aja mereka gak nemuin sisa-sisa atau jasad dari Muriel Mickey. Karena hasil yang gak sesuai harapan. Akhirnya keluarga si Muriel ini terbang langsung ke Trinidad buat nemuin si Nizamuddin. Mereka cari tahu secara detail di mana dia nguburin mayat ibunya dan kenapa dia baru ngomong kalau ibunya ini meninggal karena serangan jantung bukan dibunuh. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Nah, setelah dijelasin sama si Nizam, akhirnya si Nizam ini minta izin lah ke keluarga si Muriel. Ya udah, gini aja.
gimana kalau izinin saya balik lagi ke Inggris, biar saya bantu pencarian Muriel, pencarian jasad Muriel. Karena keluarga Muriel ini ngelihat si Nizam ini ada upaya untuk memperbaiki masa lalunya ya, dengan berusaha membantu keluarga Muriel. Nah, akhirnya keluarga si Muriel ini mintalah ke kepolisian Inggris untuk ngizinin si Nizamuddin ini kembali ke Inggris sebentar aja buat ngebantu pencarian jasad si Muriel Mikey ini. Tapi ternyata pihak kepolisian dari Inggris ini gak ngizinin Nizam buat balik lagi ke Inggris karena beberapa alasan. Salah satunya keterangan Nizamuddin yang gak konsisten. Jadi setiap kali diwawancara, si Nizam ini jawabannya suka beda-beda. Karena si Nizamuddin gak diizinin buat balik lagi ke Inggris ngebantu pencarian Muriel, akhirnya keluarga Muriel ini juga ngedesak lagi pihak kepolisian buat ngelakuin pencarian ulang. Pokoknya mohon-mohon deh tuh keluarganya buat ngelakuin pencarian ulang. Karena keluarga masih gak puas dengan hasil pencarian yang kedua kemarin. Ya, karena udah terus-terusan didesak sama keluarganya, akhirnya pihak polisi setuju untuk ngelakuin upaya penggalian untuk yang ketiga kalinya di sekitar Stocking Farm. Akhirnya pada bulan Juli 2024 atau sekitar 1 tahun yang lalu, akhirnya pihak kepolisian dan keluarga Muriel ini melakukan pencarian ulang untuk yang ketiga kalinya di sekitar Stocking Farm. Dan seperti yang udah terjadi sebelumnya, para petugas polisi dan juga semua pihak yang terlibat dalam proses pencarian itu gak nemuin adanya jasad yang terkubur di sekitar Stocking Farm. Karena udah 3 kali dicari di sekitar situ, tapi hasilnya nihil, akhirnya pihak polisi pun nutup kasus ini pada bulan Juli 2024 atau setelah pencarian ketiga ini. Nah, itulah akhir dari kisah Muriel Mikey, seorang istri, seorang ibu yang nyawanya bahkan tubuhnya hilang hanya karena jadi korban salah sasaran. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian setuju pendapat si Nizamuddin ini? Kalau Muriel Mikey ini ternyata meninggal karena serangan jantung, bukan karena dibunuh. Apa sebenarnya si Nizamuddin ini juga masih nyembunyiin sesuatu? Ya, kita nggak pernah tahu. Kalau menurut kalian ada beberapa informasi yang masih keliru atau belum aku sampein, kalian boleh bantu perbaikin dan lengkapin di kolom komentar ya. Oke, terima kasih udah ngikutin cerita ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!